Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Wa qala aidan wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an lam yuraddu ila arzalil umur. Siapa yang membaca Al-Quran, lam yuraddu, tidak dikembalikan, ila arzalil umur, kepada umur yang lemah, kepada pikun. Ini adalah salah satu dari sekian banyak manfaat yang kita dapat apabila kita membaca Al-Quran. Yang terkecil diantaranya adalah Allah hindarkan dari kepikunan. Mudah-mudahan keinginan kita untuk terpelihara kejernihan pikiran dan hati kita, kesehatan pikiran dan hati kita, akan mendorong kita untuk terus membaca dan mempelajari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah di penghujung surat Al-Mudaththir. Terakhir itu kalla bal la yakhafunal akhirah. Sama sekali tidak, bahkan la yakhafunal akhirah. Mereka tidak takut kepada hari akhir. Ini sudah yang paling parah lah ini kalau sudah disebut seperti ini. Ya, karena yang mengendalikan kita dalam hidup ini dalam konteks sebagai seorang beriman adalah adanya keyakinan hari akhir. Jadi segala keinginan, bisikan-bisikan syaitan, bisikan hawa nafsu yang kita yakini itu akan mendatangkan keburukan bagi kita pada masa yang akan datang, maka kita tidak akan pernah untuk melakukannya. Itu kan ada takut kepada hari akhir. Tapi kalau di sini la yakhafuna al-akhirah, mereka tidak takut hari akhir. Sampai situ ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kata kalla lagi. Kalla innahu tadhkirah. Dari segi pelafalan, dari segi membaca, kalla di sini menjadi 5 harokat karena sesudahnya ada alif. Ya, ini ada alif. Kalau di sebelumnya kalla bal, iya kan? Dia cuma 2 harokat kalla. Tapi dari sini saya ingin sampaikan sedikit tentang kalla. Setahu saya dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan kalla ini berkaitan dengan 3 hal. Pertama, dia bisa berarti ancaman. Ya.
Sehingga bisa diartikan di sini hati-hati. Ya, kalau sudah bertemu dengan kata kalla, ancaman. Itu. Kedua, kalla bisa berarti menafikan, menidakkan. Menafikan atau menidakkan. Sehingga diartikan tidak, jangan begitu. Ya, tidak begitu, jangan begitu. Yang ketiga, kalla ini juga dipakai dalam apa nih kalau bahasa kitanya? Pembuka pembicaraan. Ya. Ini biasanya dipakai dalam pembuka. Nah, di dalam Quran yang kita banyak temukan berkaitan dengan yang pertama dan yang kedua. Kalau tidak arahnya kepada ancaman, maka dia berarti dalam bentuk larangan, menidakkan atau larangan. Ya. Pembuka pembicaraan. Ya. Saya tidak temukan itu di Quran itu ya. Itu. Tapi dalam ilmu-ilmu bahasa itu disebutkan salah satu di antaranya adalah pembuka pembicaraan. Nah, yang banyak yang dua itu. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Itu konteksnya apa itu? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Menafikan, menidakkan. Kalau saya melihat lebih kepada yang pertama. Karena ditambah lagi saufa ta'lamun. Kalian akan mengetahui. Ya, akan mengetahui. Akan mengetahui apa? Dampak dari at-takasur. Dampak dari bermegah-megahan. Itu kalian akan tahu resikonya, kalian akan tahu akibatnya. Itu lebih kepada ancaman. Sama juga dengan surah An-Naba. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Apa kan? Sampai dua tuh. Summa kalla saya'lamun. Jangan begitu. Nanti mereka akan mengetahui. Nah, menurut saya sampai ada di sini. Kalau di sini arahnya ke yang kedua, melarang, menafikan atau menidakkan. Kalla, jangan begitu. Sesungguhnya dia tazkirah. Apa tazkirah? Peringatan, pelajaran. Peringatan atau pelajaran. Hu ini kembali ke ya. Jadi kalla jangan begitu. Innahu sesungguhnya dia Al-Quran itu tazkirah, pelajaran atau peringatan. Tazkirah itu taknya itu apa Pak? Apa asli apa kamu? Yang mana ini Pak? Ya. Ini perubahan. Ini kan dari kata zakaro ya? Ya, zakaro. Ini menunjuk kepada perempuan. Ini pola perubahannya Pak. Tanya itu karena ini bukan kata kerja. Bukan kata kerja. Ketahuannya kan dari tamar butoh kan? Ini kata benda. Ya. Kan gitu? Ya.
Iya, kita ikutin aja. Oh ini ada ta ini bukannya engkau Pak Ustadz kan begitu? Kan ya. Kan ada ta itu ada dua, ada engkau laki-laki atau dia perempuan. Iya. Tapi kita lihat lagi. Tapi di sini ada tamarbutoh. Ya. Kalau tamarbutoh berarti kata Benda. Oke. Jadi saya suka itu biarkan aja ini liar, gitu. Jangan dibatasi, biarkan aja liar, tapi cari sebanyak-banyaknya. Nanti akan muncul sendiri. Tapi kan ini kata benda. Ini depannya ada tak. Nah, itu akan berjalan sendiri. Ya, akan berjalan sendiri. Tazkirah itu adalah masdar. Ya, tazkirah itu adalah masdar, kata benda. Ya, yang diartikan dengan pelajaran, peringatan. Kalla, jangan begitu. Innahu, sesungguhnya dia tazkirah, pelajaran atau peringatan. Kita lihat sini. Ini menggunakan bentuk tunggal. Laki-laki kan? Laki-laki. Sementara ini perempuan. Ini tidak mudah mencari atau mendiskusikan ini. Ya, mencari jalan temunya. Kalau ini diartikan dengan Al-Qur'an, ini sudah jelas ini laki-laki kan? Muzakkar. Tapi di sini tazkirah. Oke, saya sebut begini. Ini Quran. Quran itu kalamullah min suratil Fatihah ila suratin Nas. Oke. Jadi Quran itu kalamullah yang diawali dari suratul Fatihah sampai surat Nah, keseluruhannya itu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu dalam bahasa Arab dikategorikan kepada laki-laki. Ya. Nah, kalau kita rinci lagi, Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, 6.000 ayat lebih. Kan itu? Dan itu banyak kan itu? Gitu. Nah, ini menunjuk kepada isinya, bukan kepada pengertian Al-Qur'annya. Ya, pengertian Al-Qur'annya. Menunjuk kepada banyaknya ayatnya tadi, banyaknya surat, banyaknya juznya tadi. Tazkirah sebagai pelajaran. Wallahu a'lam. Ya. Kalau dipahami bahwa itu terjadi berbagai ayat atau berbagai surat, itu kan jamak. Jamak dari kata benda itu menjadi digolongkan perempuan. Iya. Itu yang saya maksud tadi. Ya. Karena jamaknya itu tadi, ya. Karena tazkirah ini menunjuknya rata-rata menunjuk kepada hu kan. Nah, hu tadi adalah Al-Qur'an. Ya, itu. Ya. Jadi kalau ini tadi kan misalnya begini. Satu plastik. Ya. Misalnya rambutan sekantong plastik. Itu kan satu kan cuman satu. Tapi kalau yang satu itu kita bongkar, banyak kan dalamnya?
Bisa dipahami? Nah, gitu. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Tapi saya sendiri pun juga tidak puas belum dengan itu. Tapi sementara ya kita pahami itu ya. Karena tadi kita muncul pertanyaannya karena tadi kita sudah tahu hu laki-laki tunggal, ini perempuan tunggal, kan gitu. Ini perempuan tunggal. Sementara yang kita pahami tazkirah ini menunjuk kepada hu, gitu. Sementara bisa dipahami ya, sambil kita berjalan, sambil kita mencari jawabannya. Tapi yang pasti adalah bahwa seperti sering saya sebutkan, jangan karena kita tidak ketemu lantas kita mengatakan tidak ada. Itu kata kuncinya. Jangan karena kita tidak ketemu lantas kita simpulkan tidak ada. Yang paling wise barangkali adalah saya belum ketemu, saya belum tahu. Itu barangkali lebih bijak. Atau ditambah lagi Pak, sementara telan aja. Iya. Iya gitu Pak, pokoknya begitu lagi. Iya, gitu. Jadi maka yang disebut dengan ilmu itu sifatnya akan terus berubah kan, akan terus berkembang. Karena ini tadi ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dari kapasitas kemampuan yang minim ini ingin mengarungi rahasia Allah gitu. Jadi kalau saya sebutkan misalnya ditaruh di dalam laci ada piniti, jarum kecil. Kita disuruh nyari. Sudah pasti di dalam laci itu ada jarum. Ya. Dicari oleh dua orang. Yang pertama nggak ketemu, kesimpulannya nggak ada jarum. Ya. Yang kedua mengatakan saya tidak kan yang benar yang kedua. Jarumnya ada kok. Nah, kebanyakan kita kadang-kadang untuk menutupi, nah ini bahasanya ini, untuk menutupi ketidakmampuan kita, maka kita sebutkan tidak gitu. Bukan tidak ada, belum tahu, kita belum ketemu. Itu barangkali yang paling jujur. Iya. Dasar berfikirnya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Segala sesuatu itu tidak ada yang tanpa tujuan. Segala sesuatu tidak ada yang tanpa alasan. Pasti punya tujuan, punya alasan, punya sebab. Tugas kita lah mencari itu. Ya. Makanya tadi ma khalaqta hadza batilan faqina azabannar. Peliharalah kami dari siksa api neraka. Karena ketidakmampuan kami untuk mencari sebab-sebab dari sekian banyak hal dalam kehidupan ini. Lebih parah lagi tadi ketika sampai berkesimpulan jarumnya nggak ada. Itu yang paling parah itu. Ya, jarumnya nggak ada. Kalla innahu tazkirah. Jangan begitu, sesungguhnya dia adalah kalla innahu tazkirah. Ya. Kalla innahu tazkirah. Lagi. Kalla innahu tazkirah. Dari kata tazkirah saja kemudian kita fahami, kita yakini bahwa Quran itu maka siapapun yang membuka lembaran Quran pasti berorientasi kepada dua hal. Pertama, mempelajari. Kedua, menjadikan itu sebagai udah gitu.
Jadi kalau orientasi awal kita masuk ke Quran itu meyakini bahwa Quran adalah tazkirah, berarti kita akan membuka lembaran itu untuk dua hal tadi, mengambil pelajaran sekaligus menjadikan sebagai untuk diri kita sendiri. Gitu. Betapa luar biasanya kalau orientasi ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, setiap hari kita baca Quran, saya ingin tahu pelajaran dari Quran, saya ingin menjadikan sebagai peringatan. Tiap hari kita dapat peringatan, setiap hari kita mendapatkan pelajaran. Ya. Kalla innahu tazkirah. Ya. Kalla tazkirah. Alhamdulillah. Nah, yang menariknya ayat lanjutnya balik lagi ke dhamir laki-laki lagi. Ini kembali ke hu lagi kan? Sahabat Quran, saya ingin garis bawahi ini. Sya'a, sedangnya apa? Yasha. Ini 56 kali, ini 116 kali. 56 kali, 48 kali subjeknya adalah Allah. 8 kali subjeknya adalah manusia. Dalam surat Kahfi paling tidak yang paling ekstrim ini kalau bahasa kitanya gini, faman sya'a fal yu'min waman sya'a fal yak. Surah Kahfi kan itu? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau bahasa kita sederhananya, silakan mau mukmin silakan, mau kufur silakan. Ya, gitu. Syaa'a. Siapa yang mau, siapa yang menghendaki, maka hendaklah dia beriman. Waman, dan siapa yang sya'a menghendaki, fal yakfur, maka hendaklah dia Jadi pilihannya di sini kembali kepada sya'a. Ya, sya'a. Bahkan saya sudah pernah menyampaikan bahwa salah satu di antara cara agar kita sampai kepada ini istiqomah, salah satu syarat untuk mendapatkan istiqomah itu pertama sya'a. Ya. Kedua, ittakhadha ila rabbihi sabila. Ittakhadha.
Ittakhaza artinya kalau ini keinginan, kali ini ambil sikap. Nah, baru yang terakhir tadi yastaqim istiqomah. Walau kemudian di ujungnya dijawab lagi, ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jadi supaya kita tidak sampai kepada mempertuhankan keinginan, bahwa di atas keinginan kita ada keinginan Allah, gitu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau belum tentu terjadi, tapi yang Allah hendaki, yang Allah mau pasti Makanya kita selalu melandaskan setiap ucapan, sikap dan perbuatan kita insya Allah. Jika Allah menghendaki. Ini Al-Mudaththir 55. Sama dengan Abasa ayat 12. Ini sama dengan surat Abasa ayat ke-12. Ayat ke-54 tadi sama dengan ayat ke-11. Ya. Ini kemudahan-kemudahannya. Ayat 54 surah Al-Mudaththir tadi persis sama dengan ayat ke-11 surat Abasa. Yang 54-nya sama dengan 11, 55-nya sama dengan 12 surat Abasa. Bahkan dalam surah Al-Insan juga ada. Al-Insan 29. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Nah, baru diteruskan wa ma tasyaa'una illa an yasha Allah. Ya. Al-Insan ayat 29. Ada lagi surat At-Takwir. Liman syaa minkum ayyastaqim. Ini ayat 28. Ini At-Takwir ayat 28. Ini tadi Al-Insan ayat 29. Jadi saya ulang, sya'a artinya menghendaki, ada 56 kali di dalam Al-Quran dalam bentuk madhi itu, dengan 48 kali subjeknya adalah Allah, yang 8 kali subjeknya adalah manusia. Nah, di antaranya ini tadi ini aja ada 2 kali ini dalam surah Kahfi. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, udah 2. Ya, ditambah surat tadi Abasa, surat Al-Mudaththir
Ditambah lagi di sini al-insan at-takwir. Ya, itu diantara dalam bentuk madhinya. Walau tadi sudah diluruskan, tidak kalian menghendaki melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak kalian menginginkan, maksudnya tidaklah terjadi apa yang diinginkan melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Faman syaa, maka siapa yang menghendaki, zakarah, dia akan mengingat. Hu-nya kembali ke mana? Al-Quran. Ini hu-nya tadi kembali kepada Al-Quran. Tadi kan innahu tazkirah, innahu, ini kembali ke sini lagi. Tadi ini artikan dengan Al-Quran. Maka siapa yang menghendaki, zakarah, dia akan mengingatnya. Dia akan mengingatnya. Ya, nyanya kembali kepada Al-Quran. Dia akan mengingatnya. Maka saya bilang tadi, pertama syaratnya sya'a, kedua ittakhaza, ambil sikap, ketiga yastaqim, istiqomah. Ini sya'anya bisa kita ambil dari surah Al-Mudaththir 55, Abasa ayat 12. Ini ittakhazanya kita ambil dari Al-Insan 29. Yastaqim untuk istiqomahnya kita ambil At-Takwir ayat 28. Iya, Pak. Saya ketinggalan. Perbedaan paman sa'afal yumin dengan bawahnya paman fal yakfur. walaupun ini perbedaan hakikatnya gimana? Ini kan kalau saya sederhanakan seperti ini. Saking apa bahasanya, bahwa la ikraha fid din. Apa artinya? Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, tidak ada paksaan. Ini bagi orang di luar ke Islam. Tapi setelah masuk Islam ada paksaan. Paksaan apa? Wajib mengerjakan. Nah, kalau sudah begitu lagi, balik lagi nanti. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Monggo. Gitulah kalau bahasanya. Mau beriman, silakan. Mau kufur. Tapi kan kalau kita lihat selanjutnya adalah bahwa sikap beriman dan kufur itu punya konsep. Nah, artinya apa? Kamu beriman saya nggak untung, kamu kufur saya nggak untung, kan gitu? Betul? Gitulah. Ini kan seperti ini. Silakan, mau dipakai silakan, nggak dipakai silakan. Dipakai nggak dipakai saya juga nggak untung. Yang untung adalah sampean, gitulah bahasanya. Ya? Saya rasa nggak ada nih yang seperti ini memaparkan ini tadi. Ya, begitu terbukanya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Monggo, mau beriman silakan, mau kufur silakan. Kamu beriman, saya enggak akan tambah besar karena Allah sudah maha besar. Kamu beriman, Allah juga enggak akan tambah mulia karena Allah sudah mulia. Kamu kufur enggak akan mengurangi kebesaran kemuliaan Allah. Iman dan kufur kembali ke diri masing. Oh, itu dia. Faman syaa'a dzakarah, faman syaa'a dzakarah. Maka siapa yang menghendaki, menginginkan, dia akan mengingatnya. Zakarah, dia mengingatnya. Faman syaa'a dzakarah,
Ya. Faman syaa'a dzakarah. Lagi. Faman syaa'a dzakarah. Tadi dari kalla. Ya, dari kalla 54. Kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Lagi dari kalla. Kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Hafal? Yang jelas tadi Al-Mudassir 54 sama dengan Abasa 11. Al-Mudassir 55 sama dengan Abasa 12. Tadi di ayat ini kita baru hafal cuma 2 ayat, tapi kalau digabungin tadi berarti kita sudah hafal 4 ayat. Itu yang saya tahu. Ya, nah itulah kemudahan tadi. Seperti menghafal, kan yang paling gampang dihafal itu Ar-Rahman kan? Iya. Sebentar kita langsung hafal 31 ayat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah saya dah hafal 31 ayat. Kan 31 kali. Iya. Ada lagi surat Al-Mursalat. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Alhamdulillah hafal 10 ayat. Karena 10 kali diulang. Ya. Lanjut. Wa ma yazkuruna illa ayyasha Allah. Nah, ini diluruskan. Ya. Kalau tadi dzakaroh ya, itu kembali mannya tadi. Faman man. Kemudian di sini zakarohu. Dia mengingat. Siapa dianya? Man. Ya, saya ulang. Faman syaa, saya tinggalin aja syaanya. Faman syaa, siapa yang menghendaki, menginginkan, zakaroh, dia akan mengingatnya. Mengingat apa? Mengingat tazkirah tadi. Nah, sekarang zakaroh di dalam ini kan ada huwa. Huwa dia. Siapa dianya? Man. Orang yang. Sampai situ paham? Kita teruskan dulu. Tadi zakaroh, sekarang yazkuruna. Oke? Ini bentuk madhi, sekarang bentuk mudhari. Yazkurun, subjeknya sudah berubah menjadi mereka.
Wa ma yadhkuruna, dan tidak, ma tidak karena ada illa. Wa ma dan tidak yadhkurun, mereka mengingat, mereka mengambil pelajaran, ya. Wa ma yadhkurun, dan mereka tidak mengambil pelajaran, illa kecuali ayyasha Allah, Allah menghendaki, bahwa Allah menghendaki. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita yang sedikit sedang merangkaklah, meramu-ramu sedikit-sedikit tentang Al-Quran, dan kita berusaha untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ini berarti kita sudah termasuk yang di sini. Ayyasha Allah, orang yang dikehendaki oleh Allah. Untuk apa? Yazkurun, mengambil pelajaran atau mengingat. An ini apa Pak? Huruf nasab. Nasab. Huruf nasab untuk fi'il mudhari. Ya, itu. Terjemahnya? Bisa untuk, bisa bahwa. Ya. Kalau itu ditiadakan boleh ya Pak? Kalau dari segi arti boleh. Boleh ya Pak? Boleh. Tapi mungkin dalam segi bahasa tidak sempurna. Ya. Kan kalau diterjemahkan tadi misalnya begini. Wa ma yadhkuruna, wa ma yadhkurun, dan mereka dulu kan? Dan mereka, karena subjeknya, dan mereka tidak mengambil pelajaran kecuali ayyasha Allah, bahwa Allah menghendaki. Kan malah kalau diterjemahin, dikasih dalam terjemahan dikasih bahwanya kurang enak. Biasanya ini dihilangkan dalam menerjemahkannya. Ya. Kecuali Allah menghendaki. Nah, di sini yasha'a. Kenapa yasha'a? Karena ada an. An itu mengubah u menjadi a. Huruf nasab yang masuk ke fi'il mudhari. Bisa juga enggak bukan fi'il? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya? Ya kan? Ya, bahwa juga. Bahwa tidak. Oke. Wa ma yadhkuruna, dan mereka tidak mengambil pelajaran, dan mereka tidak mengambil pelajaran illa kecuali ayyasha Allah, Allah Jadi dibalikin lagi dari yang tiga tadi. Kita punya kemauan, tapi yang menentukan kemauan kita itu terlaksana atau tidak adalah Allah. Makanya setelah kita punya kemauan yang kuat, tawakkal 'ala Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berbulat tekad, maka berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Belum mau ini olahraga perutnya. Ini illa dua harokat bertemu dengan alif kan? Ya, mad jaiz. Ini lagi sya alif hamzah lagi. Ya.
wa ma yadhkuruna illa ay yasha Allah. Lagi, wa ma yadhkuruna illa ay yasha Allah. Tidak mereka mengambil pelajaran kecuali yang Allah kehendaki. Oke, kita selesaikan ini. Saya dari pagi sudah agak kurang fit ini. Ini keringat dingin. Yang kata tadi sudah minta izin untuk yang bahasa Arab. Mungkin mau ke klinik ya. Ini sudah mata juga perih. Ya. Ini juga pagi tadi sudah berapa gelas ini habis air jahe. Air jahe sama air serai. Udah berapa gelas ini biar bisa ini. Kalau enggak tadi dari sini dari mulut. Mampet kayak filek ya. Oke. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ini menjelaskan ke sini lagi. Jadi bersambung-sambung. Coba kita lihat, berurut-urut. Ini menjelaskan ini Allah. Kan itu? Kan sering saya sebutkan bahwa disebutkan dulu orangnya, bendanya, baru ada dhamir. Huwa. Siapa huwanya? Allah. Ahlut taqwa. Wa ahlul maghfirah. Di akhir surat, bukan akhir saja, dia di surat Al-Mudaththir ini kita melihat tadi kalau seperti tulisan per-alinea itu berhubungan. Ya, per-alinea itu berhubungan. Tadi misalnya mereka tidak takut akhirat. Jangan begitu. Quran itu adalah peringatan. Siapa yang mau maka akan menjadikannya pelajaran. Quran itu peringatan. Siapa yang mau maka akan menjadikan atau mengambil pelajaran. Tidak cukup hanya mau, karena yang menentukan terlaksana atau tidak adalah Allah. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Terakhir lagi, siapa Allah itu? Nah gitu dia. Jadi kalau itu disimpulkan ini dari surah Al-Mudaththir ini, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ini agak berbeda dalam menerjemahkan ahlunnya itu. Ya, kalau bahasa kitanya dialah ahli takwa, nggak pas. Karena ini Allah kan itu. Ini kalau dalam konteks lain misalnya kita pakai huwa ahlut taqwa, dialah ahli takwa. Ya, dialah keluarga takwa. Gitu. Tapi yang dimaksud di sini, dialah tempat orang kepadanya bertakwa. Wa ahlul maghfirah, dan dialah yang kepadanya memberikan ampunan. Allah lah yang memberikan ampunan. Jadi Al-Mudaththir ini ditutup dengan dua tadi. Ini berkaitan dengan Allahnya. Allah adalah ahlul taqwa, Allah adalah ahlul maghfirah. Boleh diterjemahkan bebas mungkin ya Ustaz. Misalnya dialah pemilik takwa dan pemilik ampunan. Artinya kita bisa bertakwa dengan kasih, kita bisa dapat ampunan
ampunan karena Allah mendatangkan jalan sebab sehingga kita melakukan sesuatu yang sesuatu itu dapat ampunan. Karena dapatnya ampunan dan dapatnya sifat takwa itu adalah kehendak Allah. Jadi Iya. makanya itu berkaitan dengan surat Al-Fatihah yang kita dicontohkan untuk meminta ihdinas siratal mustaqim. Iya. Tapi tadi itu disebut tadi. Ini sebabnya ketika mau diterjemahkan dalam bentuk tulisan agak sulit. Karena panjang itu. Karena kalau tidak itu nanti bisa orang jadi salah persepsi dalam itu. Ya. Dialah pemilik ketakwaan itu. Ya. Jadi kalau tadi tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Atau bahasa lagi, tidak ada yang menjadi bertakwa kecuali yang dikehendaki oleh. Atau lagi, tidak ada yang mendapatkan ampunan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, tapi dalam akidah kita tidak sampai kepada misalnya seperti Jabariyah, kaum Jabariyah. Ya, saya belum diampuni karena saya belum minta ampun karena belum belum ada izin dari Allah. Kan gitu? Kebanyakannya. Nah, malah kita balik. Yang berusaha memohon ampun saja belum tentu apalagi yang tidak. Yang berusaha untuk belajar saja belum tentu dapat, apalagi yang tidak. Jadi kembali lagi tadi, kewajiban kita adalah mempunyai keinginan dan berusaha. Nah, sementara nanti selanjutnya Allah yang menguatkan, membesarkan keinginan kita sampai kemudian mewujudkan apa yang kita inginkan. Di ujungnya huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya. Dialah sumber ketakwaan dan dialah sumber ampunan. Jadi siapa yang mau bertakwa, dekatlah kepadanya. Siapa yang memohon mendapatkan ampunan, mendekatlah kepadanya. Barangkali sederhananya itu. Ya. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Lagi. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dari wama tazkuruna, wama yazkuruna, ya. Wama yazkuruna illa ayyasha Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Kalau penjelasan tadi sederhana sebenarnya, tapi ketika kita balikin lagi di kalimat sebelumnya, ini satu yang terus berhubungan. Ya, kita ini tazkirah. Zakarah.
Apa hubungannya coba 4 itu? Kita buat dengan bahasa sederhana dari 4 kata kunci itu. Tadi zakaro yazkurun, apa tadi ya? Bedanya zakaro yazkurun itu diartikan dengan mempelajari dan mengingatkan. Tazkiro itu adalah Al-Qur'an. Jadi ujung akhir, orientasi akhir dari zakaroh Quran ini harus berujung kepada 2 hal. Pertama takwa, kedua Jadi kalau orang ingin takwa, ingin maghfirah, zakaroh. Oke? Kalau ingin dapat takwa, ingin dapat maghfirah, zakaroh. Apa yang harus dizakaroh? Tazkiroh. Apa itu tazkiroh? Al-Qur'an. Nah, ujungnya sini lagi. Muaranya Al-Qur'an, ujungnya itu maghfirah, takwa dan maghfirah. Mudah-mudahan ya dengan zakaroh yang sedikit ini kita lakukan, dengan yang terbatas ini, Allah antarkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin dan menjadi orang-orang yang mendapatkan maghfirah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah barangkali bahasa hadis yang disebut dengan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi the best person itu ketika menjadi 2 tadi, dapat dapat takwa dan mendapatkan maghfirah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Berarti Sabtu depan kita masuk surat, kita ke atas apa ke bawah ini? Berarti Muzammil dong, ya? Oh ya, sebelumnya Al-Qiyamah, berarti dari bawah ya. Al-Qiyamah, Al-Mudassir, berarti Muzammil. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Dihitung-hitung udah lumayan banyak surat yang kita bahas. Ya. Jadi hari ini kalau aku yakin kekurangan imam sudah nggak ada masalah. Tinggal buat jadwal aja, Pak Edi, Pak Marmah mau maju silakan, asal jangan kedua-duanya, kan nggak ada imam dua-dua gitu. Satu, ya, tinggal di jadwal aja. Yang mau agak senior dikit ya Pak Sumadi kan gitu, senior kan gitu, imam senior. Ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.